Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan dulu, nama saya Nika Besasari. Di sini saya mewakili PT ITS Technoscience sebagai penyelenggara untuk webinar kali ini. Saya buka dulu untuk acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya hormati untuk narasumber hari ini Bu Sita Rosdania, selaku Kepala Bidang Pengembangan Bisnis BUMN. Yang kedua yaitu kepada Bu Herliana Dewi, selaku Direktur Komersial Sukovindo. Dan juga untuk Pak Agus Muhammad Hatta, selaku Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat ITS. Dan juga moderator kali ini ada Bapak Setio Gunawan, dan juga yang sebagai Kepala Pusat Kajian Halal ITS. Dan para peserta webinar pada hari ini yang saya hormati, perkenalkan sekali lagi untuk saya mewakili ITS, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu semua dalam webinar kali ini. Sebelum ke acara selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan serangkaian acara pada hari ini. Yang pertama yaitu kita nanti akan ada pembukaan, ada sambutan dari Direktorat Riset dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat ITS yang diwakili oleh Pak Agus Muhammad Hatta. Yang ketiga ada pengenalan PT ITS Tekno yang hari ini akan diwakili oleh Ibu Aninda Mukti Rahayu. Terus ada pembacaan CV oleh narasumber oleh moderator kami, yaitu dari Bapak Setio Gunawan. Dan penyampaian materi pertama dari Kepala Bidang Pengembangan Bisnis BUMN oleh Bu Sita Iza Rosdania. Yang kedua yaitu materi kedua dari Direktur Komersial 1 Sukovindo yang diwakili oleh Bu Herliana Dewi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Oke, selanjutnya silakan kepada Bapak Agus Muhammad Hatta selaku Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, yang kami hormati para narasumber tentunya. Di sini ada Ibu Sita Iza Rosdania, selaku Kepala Bidang Pengembangan Bisnis BUMN, kemudian Ibu Herliana Dewi, selaku Direktur Komersial Sukovindo, kemudian ada dari kawan-kawan Pusat Kajian Halal ITS, Bapak Setio Gunawan, dan Bu Nur Aini, kemudian dari kawan-kawan PKH Pusat Kajian Halal Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, kemudian ada juga dari, saya lihatnya dari ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Surabaya, Jawa Timur, dan tentunya kawan-kawan Techno Science Academy. Alhamdulillah, dan juga yang kami muliakan seluruh partisipan, Bapak Ibu, webinar yang diadakan secara series atau secara berkala. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat keselamatan ya, sehingga kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar dan sama-sama sharing dalam rangka untuk membangun dan menambah hasanah kita terkait dengan halal lifestyle. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya berbicara tentang halal. Halal itu tidak hanya sekedar halal lifestyle ya menurut banyak pihak, ya, tidak hanya sekedar makanan, tidak hanya sekedar minuman, pariwisata. Namun saat ini bisa kita manai bahwasanya halal itu, halal movement atau pergerakan halal ini adalah sesuatu bentuk dari kegiatan pembangunan itu sendiri. Jadi kalau dulu-dulu ada rencana pembangunan dengan berbagai pendekatan, tentunya kita bisa memandang pembangunan dengan
pendekatan halal movement ini adalah suatu cara pandang yang layak untuk dikedepankan dalam membangun bangsa dan negara ini. Dan tentunya kegiatan ini bisa dimaknai bahwasanya ini adalah dalam rangka kita membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, jadi tidak hanya bagaimana sekedar menumbuh kembangkan bisnis kita ataupun entitas kita, tapi ini dapat dimaknai bahwasanya sebenarnya kita adalah membangun bersama-sama bangsa Indonesia yang lebih baik lagi dengan perspektif melalui pergerakan atau halal movement ini. Nah, tentunya kami berterima kasih sekali atas partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak, dari BUMN, dari Sukovindo, dari One Pesantren One Product Jatim, LPOM MUI, ya, dan banyak pihak. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita ada beberapa perkembangan, ya, beberapa perkembangan khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Perindustrian, ya, nomor 17 tahun 2020, yaitu mengenai tata cara memperoleh surat keterangan itu dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Nah, ini lebih fokus lagi, menarik lagi, berarti secara platform, Indonesia telah memiliki instrumen-instrumen penting. Jadi ini sudah ada permen terkait dengan pembentukan kawasan industri halal. Ya, ini perkembangan yang luar biasa. Nah, ini tentu harus dimanfaatkan dan didukung secara bersama-sama oleh kita semua. Nah, terlebih lagi tentunya pada hari-hari ini, ya, dalam 3-4 bulan ini, ya alhamdulillah kita banyak work from home, kita berada di tempat masing-masing kebanyakannya, maka gaya hidup yang higienis, ya, gaya hidup yang mengedepankan keselamatan kesehatan, ini sedang marak. Nah, tentunya ini adalah momentum yang baik bagi para pegiat, para UKM, ya, khususnya di industri halal, ya, agar ini merupakan peluang, ya, peluang sekaligus juga sebagai sosialisasi bagaimana kita bisa hidup lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Kembali lagi ke kawasan industri halal, Bapak Ibu sekalian. Ini menarik sekali, ya. Ini nanti di mana tempatnya, kemudian bagaimana bentuknya. Nah, tentu kami yakin ini tidak bisa sendirian. Pemerintah tidak bisa sendirian. Nah, kami di ITS pun juga sebenarnya punya potensi, ya, punya kapabilitas dalam hal disiplin keilmuan. Nah, kemudian kita juga punya pusat-pusat penelitian, pusat-pusat kajian, dan tentunya ini bisa mendukung, ya, bisa mendukung terkait dengan bagaimana pembentukan kawasan industri halal, ya. Ini adalah suatu langkah yang konkret, ya, ketika sudah ada rencana, sudah dicanangkan ada di mana misalkan, ya. Nah, bagaimana ini bisa direalisasikan, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Nah, untuk itu kami dari ITS, khususnya dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, di mana di dalam direktorat kami itu ada 10 pusat penelitian, kemudian ada 5 pusat kajian, ya, termasuk salah satunya adalah pusat kajian halal ITS, itu adalah satu dari pusat-pusat yang ada di RPM ITS. Nah, kemudian kita juga punya pusat unggulan IPTEK. Nah, ini potensi dari di situ ada dosen, mahasiswa, para peneliti yang tentunya kami siap untuk membantu bagaimana mempercepat, ya, atau merealisasikan adanya kawasan industri halal, dan lebih umum lagi adalah bagaimana halal movement di Indonesia ini. Tentunya kami sangat senang sekali bisa dilibatkan dalam acara yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar, ya, dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dan juga khususnya bagi narasumber, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas perkenan dan kesediaan kehadirannya. Mudah-mudahan juga dapat dicatat sebagai amal ibadah, sebagai sharing ilmu. Dan terakhir, kami tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara, ya, khususnya Pusat Kajian Halal ITS dan Pusat Kajian Halal UNUSA dan para penyelenggara lainnya. Dan juga terima kasih pada para peserta, para hadirin,
Demikian, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti webinar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hatta atas sambutannya. Selanjutnya yaitu ada pengenalan terkait PT ITS Technoscience kepada Bu Aninda Muhni Rahayu. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Anin dari PT ITS Technoscience, Unit Business Technoscience Academy. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit, memperkenalkan apa itu PT ITS Technoscience. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan sedikit saja tentang apa itu PT ITS Technoscience. Baik. Sebentar, apakah tampilan saya sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu, sudah. Baik. PT ITS Technoscience mungkin sudah ada yang pernah mendengar dan ada yang belum pernah mendengar. Saya akan menjelaskan dari awal. PT ITS Technoscience merupakan perusahaan milik Institut Teknologi 10 November yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi dan rekayasa teknologi. Berdiri sejak awal tahun 2017 dengan mensinergikan potensi dan kemampuan yang dimiliki melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pinter, professionalism, integrity, teamwork, excellence, dan respect merupakan budaya kami yang kami tanamkan sehingga kami dapat berkembang dengan pesat dalam memperluas cakupan bisnis ke dalam bidang pelatihan, akademi, dan teknologi. Ya, seperti yang Bapak dan Ibu saksikan pada layar monitor, jadi kami membagi unit bisnis dalam bidang konsultasi, akademi, dan informasi teknologi. Baik. Untuk yang pertama dalam bidang jasa konsultasi, kami memiliki unit bisnis bernama Technoscience Consultant. Di sini kami memfokuskan pelayanan jasa konsultasi kami dalam proses awal siklus proyek konstruksi, yaitu mulai dari pengembangan konsep, studi kelayakan, basic engineering design, dan detail engineering design. Nah, kemudian untuk fase-fase berikutnya, PT ITS Technoscience menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan atau instansi meliputi dalam jasa procurement, construction, commissioning, dan operation. Nah, kemudian untuk cakupan bidang kompetensi konsultasi Technoscience Consultant meliputi teknologi kelautan, teknologi industri, sipil, elektro, sains, dan desain kreatif bisnis design. Baik. Hal yang membedakan kami dengan jasa konsultasi lainnya yaitu karena kami mengkombinasikan pengalaman dan penelitian, sumber daya manusia yang expert di bidangnya, total dalam memberikan layanan yang inovatif, dan selain itu banyak juga dukungan dari pusat-pusat kajian. Seperti yang layak di screen Bapak Ibu sekalian, baik dari pusat kajian robotika, energi, kelautan, dan kajian halal, dan lain sebagainya. Baik, berikut merupakan beberapa pengalaman pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim Technoscience Consultant dan beberapa mitra yang telah bekerja sama dengan kami. Baik, untuk selanjutnya, Technoscience Academy. Technoscience Academy merupakan lembaga di bidang pelatihan dan sertifikasi. Nah, di sini kita membagi menjadi 3 program jangka panjang, jangka pendek, dan training need analysis. Nah, untuk acara pada pagi hari ini, kita termasuk dalam unit bisnis Technoscience Academy, di mana dalam cakupan bidang online training. Jadi yang sedang kita ikuti pada pagi hari ini merupakan program dari unit bisnis Technoscience Academy, dan lebih spesifikasinya lagi dalam program live streaming training, seperti itu. Nah, dalam Technoscience Academy sendiri, di situ ada 2 program pelatihan, di mana ada public training, di mana kita sering sekali melakukan pelatihan-pelatihan setiap bulan dalam berbagai bidang, dan ada juga pelatihan in-house training. Jadi mungkin bila perusahaan Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan
skill kemampuan para karyawan bisa melakukan pelatihan secara in-house training, di mana nanti peserta merupakan para karyawan yang ingin mendevelop skill dan kemampuan dan pengetahuannya dalam bidang yang ingin didevelop, seperti itu. Nah, berikut training list kita untuk mengadakan public training, ada dalam bidang IT, engineering, manajemen, dan multimedia. Kemudian kita juga sebelum pasca COVID-19, kita sering melakukan in-house training dengan beberapa perusahaan seperti PT Lion, Utomodek, Inserasena, dan lain sebagainya. Pun dalam keadaan setelah COVID ini, kami juga telah melaksanakan berbagai in-house training melalui live streaming. Nah, begitu. Jadi ada beberapa kemudahan ketika kami melakukan ada beberapa keuntungan ketika melakukan pelatihan secara live streaming, yaitu dari harga yang sangat terjangkau, dan juga ternyata kelas lebih interaktif karena mereka yang jaraknya jauh dapat bergabung dalam satu kelas yang kami adakan secara live streaming. Jadi dengan adanya COVID-19 ini ternyata bukan menjadi hambatan yang besar untuk tetap mendevelop skill yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian cakupan bisnis yang terakhir, kami ada Infotech yang mendukung infrastruktur dari beberapa unit bisnis yang sudah ada. Dan di sini lingkup usaha Technoscience Infotech meliputi microcellphone, seperti tower infrastruktur yang biasanya mensupport lighting, hotspot wifi, seperti itu. Nah, seperti yang ada terlihat di layar kaca, seperti inilah. Kemudian ada juga digital advertising, yaitu dalam memasarkan suatu produk atau pelayanan jasa dalam kemudian mendistribusikan mengenalkan produk gesit atau elektronik motor karya dari anak bangsa. Kemudian ada juga kami ICTS atau Automatic Identification System. Nah, di sini, baik, mohon maaf. Nah, untuk AIDS sendiri mungkin banyak yang masih belum tahu kegunaan atau pengaplikasian dari AIDS. Saya akan menjelaskan sedikit dalam sistem Automatic Identification System tersebut. Dalam pengaplikasiannya, kita bisa mengetahui pergerakan kapal, dari kapal berlabuh di pelabuhan mana, kemudian kita juga dapat mengurangi resiko kecelakaan pada kapal karena kita dapat menghindari lokasi-lokasi titik-titik poin tertentu pipa-pipa yang berada di dalam laut, seperti itu. Kemudian ada juga Smart City, dan dalam lingkup usaha TSI berkembang dalam publisher atau penerbit, seperti itu. Nah, untuk ada juga produk inovatif dari TSI yaitu Robot Raisa atau robot service untuk rumah sakit sebagai solusi teknologi agar tenaga medis dapat mengurangi kontak fisik dengan pasien sehingga dapat meminimalisir tenaga medis yang terinfeksi virus COVID-19, seperti itu. Nah, untuk seperti yang saya ungkapkan tadi, TSA atau Technoscience Academy selalu mengupgrade, mengadakan pelatihan-pelatihan public training. Nah, salah satunya yang akan kami laksanakan nih, ada commissioning PLC for industrial automatic, ada juga project management with Microsoft project, yang dimana tanggal, harga, dan outline apa saja yang akan dipelajari sudah tercantum di dalam flyer, dan untuk flyernya sendiri dapat diakses di website kami, bisa juga di Instagram kami, dan berbagai macam sosial media kami. Nah, kemudian ada juga KI Teknologi, Industrial Pneumatic, kemudian Web Development, dan ada juga Manajemen Mutu Laboratorium sesuai dengan standar ISO 17025. Nah, kemudian untuk terkait dengan webinar kita hari ini, kita juga ada
webinar yang dilakukan selama 6 hari dengan Pusat Kajian Halal ITS. Nah, seperti ini. Untuk info lebih lanjutnya nanti kita bisa disampaikan di akhir acara atau bisa juga kunjungi beberapa akun sosial media kita. Nah, seperti itu. Nah, baru-baru ini kita mengadakan membership card. Jadi, untuk para rekan-rekan dan peserta, jika ingin mengikuti pelatihan di kami akan memberikan diskon sebesar 10% untuk semua pelatihan, dan promonya masih dapat digabungkan dengan promo yang lain. Kemudian kita juga akan mengadakan grup diskusi, berisikan jadwal-jadwal pelatihan terbaru dan informasi-informasi yang ter-up to date. Kemudian kita juga, peserta juga diprioritaskan untuk mendapatkan slot kuota peserta. Jadi, untuk saat ini, apabila rekan-rekan yang ingin sekali mengikuti pelatihan atau sering mengikuti pelatihan, bisa bergabung bersama kami melalui Instagram atau melalui website kami di Technoscience Academy, seperti itu. Nah, mungkin ada yang belum tahu, Technoscience Academy atau PT ITS Technoscience berpusat di Surabaya. Dan seperti ini kurang lebih mulai dari gedung, lobi, dan lain sebagainya. Dan ini berikut yang saya tampilkan adalah beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di PT ITS Technoscience, terutama Technoscience Academy. Dan berikut dokumentasi berbagai pelatihan yang kami laksanakan secara in-house, live streaming. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator hari ini, yaitu Bapak Setio Gunawan, selaku Kepala dari Pusat Kajian Halal ITS. Untuk waktu dipersilahkan. Halo, suara saya terdengar ya? Sudah, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Peserta webinar series ketiga kali ini di giliran panitianya adalah ITS. Yang terhormat kepada Ibu Sita Iza Rosdania, PhD dari Kepala Bidang Pengembangan Bisnis BUMN. Yang kami hormati Bu Erlina Dewi, STMSI, Direktur Komersial 1, Sukovindo, dan yang kami hormati Bapak Agus Muhammad Hatta, Kepala Direktur ya dari DRTM ITS. Syukur alhamdulillah ya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian peserta halal webinar halal ini. Syukur alhamdulillah kita bisa berada di sini di online dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa salawat salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Direktur tadi di depan, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan bersama ya antara PKH ITS, PH Unusa, ISNU Surabaya, dan TSA, Technoscience Academy, dan juga didukung oleh beberapa badan pemerintah, BUMN, Sukovindo, LPPOM MUI, dan OPOP Jatim. Alhamdulillah, semoga acara yang nantinya akan kita dengarkan bersama-sama bisa bermanfaat dan membawa nilai tambah, dan selanjutnya bisa ada tindak lanjut bagi Bapak Ibu sekalian ya, ada nilai tambahnya lah gitu. Tidak hanya mengikuti Zoom begini saja atau lewat YouTube ya, tapi juga nanti kami harapkan Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang bisa ditarik hikmahnya dan nanti ada tindak lanjut. Untuk menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian, saya bacakan dulu beberapa CV ya. Pertama dari Bu Sita Iza Rosdania PhD ini, CV-nya banyak sekali ya, berlembar-lembar, karena kalau saya bacakan nanti nggak selesai ini, setengah jam. Saya ringkas saja. S1 dari ITS, kemudian S2 dari Glasgow UK, S3 dari Canberra Australia, dan banyak sekali jabatan di pemerintahan yang beliau emban, dan saat ini Kepala Bidang Pengembangan Bisnis BUMN ini diemban sejak mulai tahun 2019 sampai sekarang. Dan beberapa training yang mendukung karir beliau antara lain ya,
executive education, leadership, dan juga international business law gitu ya. Dan nanti untuk yang materi kedua gitu, saya langsung bacakan sekarang aja biar nggak lupa ya. Nanti dengan Bu Herlina Dewi STMSI, Direktur Komersial 1, dia juga banyak sekali karirnya, dan saat ini di Sukovindo ini sejak mulai tahun 2019 sampai sekarang ini. S1 dari UI, S2 dari UI, dan banyak sekali training-training ya yang mendukung karir beliau, meliputi ISO, SMK 3, Hygiene and Sanitation, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, sebagai introduction dalam acara ini, jadi kita akan mengenal Undang-Undang 33 tahun 2015 terkait jaminan produk halal. Kemudian tahun 2019 baru dikeluar tentang peraturan Menteri Agamanya, ya, dan sampai sekarang masih transisi, dan kemarin ikut masuk di Omnibus Law, ya, dan sekarang ini tahun 2020 turun peraturan baru, turunannya Peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal. Tentunya kita masyarakat ini ingin tahu ya, apa sih artinya ini kawasan industri halal? Apakah di sini nanti kawasan industri, apakah itu hanya yang pemain besar-besar saja, kelas kakap, bagaimana yang kami ini yang UMKM, mungkin seperti itu Bu, dan juga nanti dari Sukovindo ya, ini menurut catatan kami, Sukovindo ini alhamdulillah sudah masuk sebagai salah satu LPH halal, dan bagaimana perannya, sinergi antara BUMN dan Sukovindo, ini nanti kita dengar sama-sama. Baik, untuk menyingkat waktu, demikian perkenalan dari kedua narasumber, kami persilakan kepada Bu Sita Izharusdania untuk memulai materi. Silakan Bu. Terima kasih Pak Setio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah saya senang sekali ini bisa diundang, dan ini merupakan kehormatan bagi saya. Saya bersyukur kepada Allah dan juga salawat dan salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada pihak Halal ITS, dalam hal ini Mas Setio, kemudian dari Bapak Agus Muhammad Hatta, Bapak Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, dan juga dari PT Tekno ITS, serta tentunya dari PT Sukovindo, BUMN yang kami banggakan, serta kepada seluruh peserta webinar kali ini. Pertama-tama, marilah dengan membaca bismillah, saya mencoba sharing apa yang terkait dengan halal ekonomi. Halal ekonomi ini sendiri sebetulnya kami juga belajar. Jadi saya tidak pernah mengenal yang namanya halal ekonomi sampai suatu ketika tahun 2016. Waktu itu saya ditelepon oleh Kementerian Keuangan, di mana Indonesia itu menjadi tuan rumah dari gelaran ekonomi Islam terbesar di dunia yang namanya adalah World Islamic Economic Forum. Saya waktu itu menjadi direktur keuangan di kawasan industri pertama di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian dari ujung barat sampai ujung timur di Indonesia, dari ujung utara sampai selatan ini, sudah mengenalnya karena paling terkenal ini kawasan industri Pulau Gadung, terkenal dengan kawasan pertama di Indonesia. Saya ditanya apa saja pencapaian industri halal di Indonesia. Nah, disitulah kemudian pertama kali saya mengenal yang namanya halal industri, dan
di situ pula tahun 2016 itu alhamdulillah Pelindo II, yaitu salah satu port terbesar di Jakarta, juga sudah membuat yang namanya, menginisiasi yang namanya halal port. Nah, disitulah kami kemudian bahkan memberanikan diri sebagai kawasan industri pertama di Indonesia untuk siap menjadi halal industrial park atau halal zone di Indonesia. Dan kita kemudian bersama-sama dengan Pelindo II bertekad mencanangkan mendirikan yang namanya Halal Hub pertama di Indonesia. Itu tahun 2016. Nah, memang perjuangan ini luar biasa sehingga kemudian turunlah UU JPH nomor 33 ya tadi disebutkan oleh Mas Setio. Nah, disitulah kemudian kami bersama-sama seluruh komunitas yang peduli dengan halal ekonomi di Indonesia ini kemudian sampai hari ini pun tetap bersemangat untuk melanjutkan perjuangan bagaimana Indonesia ini juga harus memenangkan perekonomian halal ya, aktivitas bisnis halal di dunia. Nah, itu latar belakangnya. Nah, sedikit saja saya senang sekali tadi disebutkan di sini ada beberapa peserta dari ISNU, kemudian dari UNUSA dan dari beberapa universitas. Kebetulan memang kalau saya sendiri memang bukan tidak pernah mempelajari agama secara khusus, jadi disclaimer saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kehalalan atau mengenai fikih halalnya, mohon maaf saya juga baru nyantri waktu di Canberra bersama-sama dengan PCI NU Nahdlatul Ulama Australia New Zealand. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai terkait dengan hukum-hukumnya, saya mohon maaf tidak bisa menjawab dengan tepat. Nah, izinkan saya ingin sharing. Mungkin nanti akan, karena ini topiknya yang diberikan oleh Mas Setio awalnya adalah mengenai pandemi COVID ya, tapi saya siapkan dua, saya akan mengulang juga apa yang pernah saya share di ITS juga, ini saya pulang kampung ya, tahun 2018 yang lalu mengenai kawasan industri halal. Nah, yang pertama mungkin kita akan sedikit sharing karena saya sendiri juga bukan ahli halal, cuman tadi kami pemerhati bisnis halal. Nah, saya akan sharing seperti apa sih peluang-peluang dan apa yang bisa kita lakukan sebetulnya dalam hal yang praktis-praktis saja. Karena tentu saja Bapak Ibu sekalian sudah day to day belajar dan selalu mengikuti update mengenai ekonomi halal ini mungkin mau lebih banyak daripada saya. Nah, yang bagi saya pribadi mengenai halal, saya menyitir salah satu, ini Bapak Ibu sudah bisa melihat tayangan saya, mohon maaf. Sudah Bu, mungkin di ya? Di slideshow Bu ya. Oke. Ya. Nah, ada satu quotation yang saya ambil dan itu mengena sekali kepada saya, yaitu dari almarhum Abdul Hamid Evans. Dia itu adalah pegiat industri halal, yang dia mengatakan bahwa apa sih halal itu? Halal itu karena sudah ada di dalam kitab suci dan itu memang dari Allah gitu ya. Tapi yang kemudian bagaimana kita membumikannya itu adalah not just, itu wholesome. Jadi suatu hal yang menyeluruh gitu ya. Jadi kalau sudah kita ngomong halal, nggak usah ngomong lagi, dia pasti safe, dia pasti healthy, dan menyenangkan. Ini yang saya terms-nya juga lebih halal itu adalah untuk seluruhnya. Halal adalah universal, not just for Muslim. Halal is not just about the end product. Nah ini, jadi satu hal tadi bahwa halal adalah menyeluruh, dia pasti safe, dia healthy, dia pleasing, dan satu lagi dia pasti fair,
ya, berkeadilan, dan juga halal itu adalah suatu proses, the entire proses. Dan halal itu trust, ya, kepercayaan. Halal adalah honor, halal itu adalah penghargaan, dan halal adalah responsibility. Halal adalah suatu tanggung jawab. Nah, ini yang kemudian bagi saya pribadi itu menjadikan halal itu suatu hal yang rahmatan lil alamin. Nah, saya cuma sedikit dan secara cepat saja, dan saya yakin yang hadir di sini ini meyakini bahwa Indonesia ini atau di dunia ini mempunyai faktor pendorong untuk majunya ekonomi halal ini yang sangat besar, karena tentu saja kalau di Indonesia populasi terbesar adalah Muslim, dan di dunia itu juga growing. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa halal itu universal, di mana nilai-nilainya itu bisa diterima oleh seluruh manusia. Bahkan itu sudah beyond religion. Healthy, hygiene, safety, seperti saya katakan tadi. Nah, kemudian pasar halal juga semua segmen, dari segmen yang paling bawah, jadi seluruh segmen dari income group. Nah, pasarnya besar, beragam, dan saling terkait. Nah, dari sini, ini pasti Bapak Ibu sekalian juga dalam setiap seminar halal juga pasti tahu ini, karena sumbernya juga sama, State of Global Islamic Economy, ya, kita melihat kenaikan. Nah, dan kita semuanya juga sudah tahu bahwa halal lifestyle itu, finalisasi halal lifestyle menyangkut at least 7 sektor ini, dari makanan, travel, ethical fashion, kemudian pharmaceutical, kosmetik, media, dan finance bank. Nah, ini saya akan skip lebih cepat. Ini meyakinkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi halal ini ternyata nyata adanya. Nah, di Indonesia sendiri, nah kebetulan ada pegiat halal, dan juga sebetulnya beliau ini ahli wisata, ahli pariwisata tourism in Indonesia yang living legend, yaitu Pak Sapta Nirwandar. Beliau kemudian saya bertemu beliau pada saat beliau itu menjadi wamen pariwisata, karena kami sama-sama senang traveling. Ternyata kami dipertemukan lagi ketika Pak Sapta ini juga sekarang menjadi head dari Indonesia Halal Lifestyle Center. Kalau di Indonesia kita kemudian memperluas halal ekosistem tersebut di sini. Nah, kalau tadi ada cuma 7, tapi di Indonesia kita mulai semua aspek dari aktivitas kehidupan kita, not just aktivitas bisnis. Ada human capital, kemudian ini production ya, di sini aktivitas bisnis. Kemudian services, nah ada halal logistik di sini, KI halal ada di sini nih. Nah, di sini, saya meng-highlight di sini, alhamdulillah kita semuanya bertemu di dalam ekosistem halal. Di sini ada halal R&D, ya. Di sinilah ada university, halal center di semua perguruan tinggi, kemudian seperti PT Tekno, nah ada di sini. Inilah yang nanti bahkan dalam halal ekosistem kita juga membutuhkan literasi. Nah, ini yang kemudian day to day di spread out gitu ya, di sharing bersama-sama kepada seluruh dunia bahwa Indonesia integrated halal ecosystem adalah seperti ini. Nah, kenapa kemudian Indonesia menjadi highlight perkembangan produk halal? Karena salah satunya kita itu berhasil memadukan antara marketing approach dengan spiritual economics. Tokohnya antara lain adalah Pak Hermawan Kertajaya, dan beliau juga orang ITS ya, tentunya ya, tahu saya beliau juga bisa diundang. Inilah yang kemudian Indonesia menjadi jadi salah satu highlight karena successfully combining business management principle and techniques dalam membuat market Islam and spiritual economics. Ada loh spiritual economics ternyata. Nah, di sini kita juga melihat kalau Malaysia dia ada declining, kita continue rising walaupun pelan, tapi terlihat kita selalu meningkat. Nah,
ini yang ingin saya sampaikan juga. Jarang sekali ini disampaikan, tapi saya senang sekali membaca Islamika 500 karena di situ kita bisa mendapatkan role model dan semangat tokoh-tokoh yang memperjuangkan halal ekonomi. Mereka tidak harus Muslim, tapi mereka lah bukti bahwa halal ekonomi ini adalah universal. Dan di tahun 2019 maupun di tahun 2018 ini juga ada alumni juga dari ITS, Bapak Muhammad Arif Wibowo. Pak Arif ini di-highlight sebagai salah satu yang berjuang dan memberikan effort yang terbaik dalam logistik halal, ya, termasuk juga dalam halal tourism, ya. Garuda menjadi penerbangan halal terbaik di dunia. Nah, di sini ada juga Pak Antoni Salim dan orang Indonesia ini tidak hanya berkarir di Indonesia. Pak Gani Yusuf, Pak Erli itu ada di Singapura. Nah, sebelum COVID, kita melihat ya betapa growing dari muslimin, jamaah orang-orang muslim di Indonesia dan juga yang lain dalam memajukan halal industri ini. Dan paling banyak adalah di sektor makanan tentu saja, karena di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah itu juga di state kita harus menjaga makanan kita. Nah, di sini kita melihat growing-nya ya dari tahun 2017 di sini kita harapkan di 2025 akan naik sekian dan di 2018 sudah segini nih. Nah, di sini juga kita melihat posisi Indonesia selalu ada di dalam top 10 dalam setiap segmen bisnis halal ekonomi, ya. Fashion kita cukup bagus di sini. Kemudian di tourism itu sebetulnya kita juga sudah naik menjadi yang terbaik, ya. Ini pre-COVID. Seperti apa? Kita sangat diberikan Allah sebelum ada COVID itu progres yang sangat besar. Nah, ini kita bisa melihat konsumsi produk halal naik 3,6%, ya. Ini saya ambil dari kata data. Nah, pakaian, dia kemudian pariwisata, disusul kosmetik. Kosmetik ini juga kebanggaan kita semua kan. Ada Bu Nur Hayati. Wardah itu menjadi global brand, halal global brand yang sangat saat ini. Nah, tiba-tiba kita terhenyak di awal tahun 2020 ketika pandemi COVID ini melanda dunia. Dan saat ini saya ambil kemarin ya, bahwa kita juga di Indonesia mengalami lebih dari 75.000 case dan 3.600 kematian. Dan bahkan di Jawa Timur, nah kami semua juga berdoa di Jawa Timur sekarang juga sedang kalau kami melihat moga-moga segera berlalu. Nah, di sini semuanya terdisrupt. Nah, inilah memang mungkin ini adalah kemauan dari Allah untuk knock on effect, ya, disrupsi kepada kita supaya kita selalu berusaha, sehingga di hampir semua aktivitas ekonomi, aktivitas sosial itu juga terdisrupsi. Di sini saya tidak membacakan satu-satu karena kita semuanya mengalami. Jadi ini cuman summary-nya saja, baik di kesehatan, luar biasa. Nggak habis-habis kita nanti menceritakannya, di sosial, sehingga tiba-tiba saja kita yang biasanya bersosialisasi, orang Indonesia ini sangat friendly ya, jadi bersosialisasi, tiba-tiba harus jaga jarak. Nah, kemudian di bidang ekonomi, saya melihat bagaimana kita sedang berprogres untuk memenangkan Indonesia menjadi ekonomi terbesar, tapi kemudian tiba-tiba harus terkontraksi besar-besaran, sehingga kita dalam sejarah gitu ya melihat harga minyak sampai pada titik terendahnya. Nah, demikian juga di keuangan. Nah, ini bagaimana kemudian
dalam 2 bulan semua pembuat kebijakan di Indonesia, dari ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, semuanya juga akhirnya harus mengoreksi dan mencari apa kebijakan yang paling paling tepat untuk dilakukan. Karena tiba-tiba saja ekonomi kita langsung disrupted. Nah, ini di sini kita melihat penurunannya, kemudian kemiskinan tiba-tiba meningkat lagi, dan tentu saja pengangguran. Nah, kemudian inilah kemudian di mana kita menyaksikan bahwa ternyata kehidupan itu memang harus dynamic, ya. Yang dulu jadi dalam hal orang ITS nih ya kan paling jago kalau membuat proyeksi. Ternyata kita juga harus tahu kadang-kadang terjadilah yang namanya cyclic, ya. Nah, di sini saya juga melihat tiba-tiba kita yang terbiasa lagi heboh-hebohnya membuat co-working space, kemudian dunia yang tak berbatas, global, tiba-tiba kita harus kemudian unconnected, tidak boleh berinteraksi lagi, sehingga berubah pola hidup, kemudian berubah pula apa yang kita butuhkan, ya. Nah, perubahan aktivitas ekonomi, kita melihat bagaimana kemudian yang dulunya kalangan menengah ini sudah memikirkan kebutuhan tersier, sekarang kita kembali lagi kepada kebutuhan basic. Yang dulunya kita mungkin tidak terlalu memperhatikan untuk kebutuhan kesehatan, kemudian kita menjadikan itu adalah suatu basic. Korporasi luar biasa. Hampir tiap hari sekarang, mungkin Bu Erin juga tahu ya, setiap hari kita sampai melekan sekarang untuk mengoreksi apa? Mengoreksi semua angka-angka, karena tiba-tiba saja kemudian apa yang kita rencanakan itu berubah total. Adanya penundaan rekrutmen pegawai baru, kemudian tiba-tiba kita juga harus menggunakan semuanya aktivitasnya secara digital. Kemudian tiba-tiba kita juga tidak bisa mendapatkan untuk yang manufacturing tidak bisa mendapatkan raw material, tidak bisa mengirim produk seperti itu. Nah, pemerintah juga seperti itu. Pemerintah tiba-tiba kemudian yang sudah mempunyai RPJMN juga kemudian kita harus melakukan adjustment. Nah, karena apa? Inilah yang kita hadapi sekarang, ada plusnya, ada minusnya, karena di dunia ini nggak ada lah yang semuanya plus dan nggak ada yang semuanya minus. Tiba-tiba kita harus stay at home untuk menjaga menjaga agar tidak terjadi lebih parah lagi COVID ini, ya. Ada gaya hidup baru, tinggal di rumah. Jadi mengerjakan semuanya seperti saat ini, webinar ini, kita tetap bisa melakukan aktivitas tapi di rumah, karena kita harus melakukan saya tidak mengatakan social distancing, ya activity penjagaan jarak aja. Secara sosial kita tidak berjarak. Tapi hal yang bagus adalah meningkatnya empathetic society. Kenapa? Karena tiba-tiba saja kita menyaksikan begitu sudden terjadi banyaknya korban, kemudian terdampak yang demikian hebat, dan ini tidak memandang siapapun bisa terkena corona ini, sehingga empati kita itu menjadi tinggi. Nah, ada lagi, go virtual, everything itu sekarang almost digital, dan kita balik lagi the bottom of pyramid, kita balik lagi kepada kebutuhan dasar, makan, kesehatan, dan keamanan. Nah, ini dampak pandemik pada ekonomi halal, kita semuanya mengalami. Jadi di sini ya adanya penurunan muzaki, walaupun ada juga meningkatnya mustahik, tapi meningkatnya minat masyarakat untuk bersedekah. Ini plusnya, ya. Kemudian industri halal dampaknya ada yang secara kuat terdampak, antara lain tentu saja halal travel, modest fashion, kemudian halal kosmetik, kita nggak butuh lagi banyak-banyak kosmetika, ya.
Kemudian yang sedikit terdampak itu halal food, tapi dia peluangnya sangat besar, halal pharmaceutical, and halal media and recreation. Nah, keuangan syariah demikian juga. Nah, ini sebetulnya yang saya ambil juga dari seminar KNEKS. Sebetulnya kita juga mengalami ini, dituliskan saja menjadi satu summary, ya. Betapa kemudian kita semuanya menggunakan apa itu fintech, menggunakan digital finance gitu ya. Apa itu namanya, penggunaannya transaksi mobile 86%. Dan kemarin saya cek juga ternyata hampir sejak Maret saya juga melakukan belanja online. Sampai hafal apa saja yang kemudian yang saya belanja semuanya melalui activity mobile banking. Nah, di sini saya tidak tidak mengungkap ini, tapi di sini yang saya tekankan luar biasa optimalisasi dan pivot ya bisnis yang dilakukan oleh teman-teman ini. Dari yang dulu itu memproduksi misalnya baju-baju keren, kemudian memproduksi masker. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan gaya hidup bahwa kita harus menjaga keamanan dan kesehatan kita. Nah, dari yang memproduksi, kebetulan saya sempat kemudian berdiskusi dengan teman-teman Wardah dan juga teman-teman saya Ayu, Kalbe Pharma, karena saya Ayu dulu ada sampai sekarang pun ada di kawasan industri Pulau Gadung. Mereka langsung bisa shifting. Nah, inilah betapa fleksibelnya harus kita punya ya, adaptif. Nah, yang dulunya memproduksi misalnya untuk perawatan kulit, sekarang hand sanitizer. Nah, saya dengar ITS juga memproduksi itu. Nah, untuk yang fashion ethical fashion kemudian memproduksi fashionable mask, misalnya seperti itu untuk APD. Nah, ini juga apa yang kemudian terjadi. Nah, ini yang menyenangkan. Kita harus berbicara hal-hal yang menyenangkan, peluang dan harapan. Yang paling menjadi peluang untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin adalah program stimulus dari pemerintah yang luar biasa besarnya. Nah, ini yang harus kita gunakan, kita manfaatkan dengan seefektif mungkin. Kemudian adanya peningkatan kesadaran bahwa kita harus melakukan gaya hidup yang hygiene, kemudian semakin banyak orang yang membutuhkan body, mind, and soul. Jadi mereka itu lebih banyak melakukan kontemplasi seperti itu. Nah, kemudian fairness-nya terhadap lingkungan juga naik. Nah, kemudian kita melihat bahwa populasi usia produktif ini juga masih besar di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, ya. Kemudian adanya peningkatan kebutuhan akan basic need. Dan basic need ini yang lebih healthy, adanya kebutuhan komunikasi, sekolah, dan beribadah. Nah, kemudian meningkatnya peluang bisnis khususnya yang berbasis e-commerce. Dan ini dia, meningkatnya kesadaran untuk berdonasi. Meningkatnya kesadaran untuk work-life balance. Ini semuanya peluang. Nah, jadi masih banyak harapan. Nah, ini betapa besarnya pemerintah sudah menyediakan untuk stimulus agar ekonomi dan sosial, aspek ekonomi, kehidupan sosial di Indonesia ini tidak berdampak dengan lebih keras lagi. Sekian banyak jumlahnya. Luar biasa ini, hampir 700 triliun. Nah, termasuk juga kebetulan karena day-to-day saya di BUMN, nah kita juga banyak sekali sekarang tiba-tiba saja mendapatkan penugasan-penugasan, termasuk juga adanya bagaimana ketahanan pangan, kemudian bagaimana ketahanan dalam hal keuangan, khususnya nanti untuk UMKM. Nah, ada Pak Wapres. Nah, di sini Pak Wapres juga sudah sangat eksplisit. Disinilah peluang industri produk halal. Karena apa? Halal tadi menyeluruh dan mempunyai seluruh nilai yang sekarang ini semakin diyakini oleh masyarakat. New opportunity-nya jelas food, karena saya baca tadi produk-produk halal seperti daging halal
karena dia hygiene itu ternyata meningkat minimal 10 kali lipat di London, di UK. Saya tidak tahu Mas Setio, pasti luar biasa di Taiwan juga dan di Amerika tentunya. Di Australia juga seperti itu. Orang semakin mencari makanan yang terjamin hygiene-nya. Terjamin hygiene-nya means tadi karena halal itu semuanya safe, hygiene, responsible, and fair. Nah, healthcare, kemudian IT business, dan di sini kenapa saya ambilkan ZISWAF. Ini yang juga harus kita menangkan peluang-peluang yang ada di sini. Nah, pergeseran alokasi. Nah, yang dulu kemudian kita ini spendingnya aneh-aneh, nah sekarang balik lagi. Balik kepada apa? Balik kepada basic-basic makanan, tapi makanan dengan catatan. Kemudian konektivitas, digital connectivity ya. Nah, ini yang harus kita menangkan. Kita sudah nggak mikir lagi beli jewelry, accessories, footwear. Nah, itu sudah nah ini yang harus saya pikir karena halal ini mostly adalah food. Nah, disinilah peluang kita untuk memenangkan. Apalagi bahkan WHO, World Health Organization, itu sudah menganjurkan secara global. Ini kan semuanya nilai-nilai ini kan ada memang nilai-nilai nilai-nilai halal. Stop eating wild animal yang aneh-aneh, means kita harus memakan daging yang tata caranya itu adalah sudah diatur secara hygiene, healthy and safety food, itu juga harus kita menjadi suatu mainstream. No drink alcohol. Nah, kemudian avoid and no smoking. Luar biasa, ini sudah menjadi rekomendasi WHO. Ini adalah peluang bagi kita. Nah, ini kemudian menjadi juga mainstream. Ini dari Mas Yuswo Hadi, bahwa consumer sekarang itu lebih memilih makanan-makanan yang sehat dan locally sourced. Kenapa locally sourced? Karena kalau diproduksi secara lokal, mereka itu juga sudah akan tahu makanan itu dari mana. Bahkan sekarang ada growing trend itu adalah swasembada sendiri, urban farming. Nah, kemarin saya cek itu pengeluaran saya, ternyata ada 20% itu membeli benih, mencoba mencoba bertanam di rumah seperti itu. Nah, kita melihat di sini ada 42%, ada sekitar pergeseran consumer. Nah, ini tentunya menjadi cita-cita kita secara tidak langsung dengan adanya pandemi ini sudah mulai tercapai. Karena apa? Dulu ada gerakan beli toko sebelah misalnya. Nah, kemudian pakailah produk sendiri. Ini secara menurut saya secara tersistematis dan sangat terstruktur kita sudah dengan menjadi kesadaran sendiri, akhirnya kita memilih produk-produk yang healthy dan berasal dari lokal, sumber lokal. Nah, ada healthy food boost, bahkan sekarang kita alternatif protein. Nah, kita mencari-cari nih apa yang bisa kita kita jadikan untuk food combining yang pas. Nah, karena kita gaya hidupnya sudah work from home, everything from home. Nah, ini dia nih. Sekarang almost all digital. Ini kenapa saya pasang ini? Bahkan sekarang sudah menjadi tren. Ada Pak Rektor di sini ya. Ini adalah ketika kita melakukan kegiatan yang dari dulu sangat Indonesia banget ya, local wisdom. Halal bihalal, yang dulunya itu biasanya pasti bertemu, kemudian kalau kami waktu di UK atau di Australia tentunya teman-teman kalau waktu di Taiwan atau di mana sangat ditunggu-tunggu karena makanan khas ini pasti keluar semua. Ternyata sekarang trennya adalah semuanya digital.
Bahkan ternyata kita bisa terkoneksi seluruh dunia. Waktu itu dari alumni ITS berbagai negara juga bisa join. Nah, kemudian belanja online meningkat luar biasa ketika selama pandemi. Kemudian merapat online. Nah, ini kayak ini sehari nanti sampai malam kadang-kadang tadi malam juga sampai jam 1, jam 2 malam sudah tak berbatas sekarang. Kemudian online, anak-anak sekolah semua online sekarang. Dan donasi online. Nah, terakhir ini yang paling menarik sekarang kalau apa itu namanya, salah satu lokal wisdom adalah berdoa bersama. Dulu misalnya kita ada kesusahan, itu ada tahlil gitu ya. Sekarang dilakukan tahlil online juga. Nah, ini almost all digital. Tapi tantangannya kita juga belum tahu kapan COVID ini juga akan berakhir. Dan kita masih membutuhkan, kita masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Kadang-kadang on off, ya kan, wifi-nya tidak semuanya mempunyai koneksi yang bagus dan akses terhadap energi dan juga teknologi. Termasuk juga SDM yang harus ditingkatkan. Saya tadi membaca kenapa kok mau pensertifikatan juga agak susah. Nah, daya beli masyarakat juga kita melihat turun. Kemudian, nah ini yang paling susah, adaptasi dan disiplin masyarakat. Ini juga masih belum bagus gitu ya. Dan tentu saja keterbatasan kemampuan bantuan dari pemerintah. Jadi lama-lama kan kita itu kadang-kadang juga sering protes ke pemerintah ya. Lama-lama kita juga kasihan karena memang pemerintah juga ada keterbatasan kemampuannya. Nah, strateginya ini saya ambil dari Dinar Standar, ini juga dari Pak Sapta. Kemarin beliau itu khusus mengirim ini karena saya bilang saya akan sharing dengan teman-teman di ITS. Pak Sapta kemudian mengirimkan ini. Jadi sebetulnya saat ini adalah saat yang tepat bagi industri, baik itu industrinya UMKM maupun industri yang global. Salah satunya apa? Ya, kita mulai lagi melihat, ya, kita bisa mengevaluasi lagi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, mengevaluasi apa itu namanya, mengevaluasi sistem, mengevaluasi produk kita, ada waktu di situ. Nah, kemudian kita saat ini juga kita sambil mengevaluasi langsung juga mereformasi bagaimana kita mungkin perlu transformasi model bisnis kita, ya kan? Nah, sesuai dengan tadi perubahan gaya hidup. Dan itu memang wajib hukumnya karena gaya hidupnya juga berubah. Ya, develop investment strategy saya katakan adaptasi kebiasaan baru. New normal ini kan sekarang dikatakan bahasa Indonesianya ABK, ya, AKB. Sorry. Nah, dan juga kita juga semakin menguatkan social responsibility. Yang dulunya mungkin kita berusaha sebagai perusahaan, sebagai UMKM, sebagai pengajar, sebagai PNS. Kadang kita hanya me, and me. Nah, sekarang kita sudah mulai tadi meningkatkan empathy, bahkan tidak hanya kepada apa itu namanya sesama human, kita kembali lagi kepada alam. Bagaimana kita sampah kita, waste kita, carbon footprint kita. Nah, kita mulai lagi mereformasi. Akhirnya kita juga akan reinvent. Kita tumbuh, hidup, lahir kembali, ya kan? Bagaimana kemudian kita mendevelop, membangun kembali apa yang harus kemudian kita sesuaikan. Nah, ini tentunya ini sangat teoritis gitu ya, tapi ini memang harus kita pelajari. Bahkan ini kalau tidak ada ilmunya, itu nanti kita biasanya trial and error, dapatnya error saja. Nah, ini pesan dari KNKS. Nah, peran masyarakat sangat kita butuhkan, kolaborasi lintas sektoral, lintas kementerian lembaga, lintas pemangku kepentingan. Yang kedua, memperkuat peranan Ziswaf. Inilah satu hal, makanya ada yang namanya filantropi Indonesia. Dan filantropi Indonesia salah satunya adalah ini, ada lazismu, dan yang saya paling terhenyak ya, masih ingat saya memang tidak terlalu memperhatikan ada lazismu,
taunya ada Basnas. Tapi yang membuat saya terhenyak itu ketika nonton Kompas TV ada konsernya almarhum Didi Kempot. Nah, almarhum sebagai seorang entertainer saja bisa kemudian menyumbangkan luar biasa 7 miliar kepada organisasi sosial ini. Nah, ini kita harus tahu mana yang ketiga adalah secepat mungkin kita mengadopsi, kita tidak boleh terlalu lama menjadi loser kalau memang usaha kita itu ada di loser sektor. Kita mulai berkolaborasi dengan yang winner sektor. Nah, memperkuat SDM tentunya karena ini di ITS apa kompetensi kita, daya saing kita. Jadi sudah tidak ngomong lagi yang namanya misalnya suatu produksi itu low cost. Bisa nggak kita zero cost? Dengan apa? Dengan memperkuat SDM. Dan yang terakhir, ini tadi disampaikan Mbak Anida ya, dari PT Tekno dan Pak Agus tadi. Adaptif dengan teknologi, kreatif dan inovatif. Ini enak dikatakan, tapi bagaimana kita mewujudkan itu yang menjadi PR kita. Nah, ini alhamdulillah saya pernah bukan berkunjung ya, melewati pusat studi halal, Mas Setio. Jadi saya foto. Jadi inilah waktunya kita untuk berkolaborasi dan beraksi dengan selalu meminta ridho dari Allah. Nah, ini adalah paparan saya yang tentang COVID. Nah, saya akan minta 5 menit lagi. Saya coba ganti ke paparan yang lain. Nah, karena tadi, dan ini adalah alhamdulillah, ini adalah Allah meridhoi dengan turunnya permen permen mengenai kawasan industri halal, karena permen ini kita usung sejak tahun 2016. Nah, ini memang sudah pernah saya presentasikan di TI ITS, bagaimana kemudian kita mengembangkan logistik halal, stakeholdernya. Nah, saya yakin stakeholdernya ada semuanya hari ini di sini, alhamdulillah. Asosiasinya, kemudian regulatornya, perguruan tinggi, penyedia teknologi. Sebetulnya apa sih kawasan industri halal? Kawasan industri halal itu ya adalah tempat di mana ya, ini ada di sini saya katakan warehouse atau halal park, di sini kawasan industri atau inisiasi kawasan industri halal, itu adalah tempat di mana di situ dikembangkan ekonomi halal dalam one stop services. Ya, apa saja sih? Nah, jadi di sini. Nah, ini pasti Bapak Ibu sekalian sudah hafal dan lebih mengerti daripada saya. Nah, halal park ya, halal warehouse, itu kami di sini nih. Waktu itu saya di sini nih, JIEP di sini. Nah, kemudian harus ada apa saja yang ada di halal park ini. Nah, ini yang kita harapkan. Disitulah one stop. Ya, modern and smart infrastructure and facilities. Untuk apa? Untuk memajukan semua aktivitas produksi industri halal ini. Jadi di situ ada logistic and warehouse, ada halal training center and workshop, kemudian ada halal and scientific testing laboratory, ada halal finance, ada showcase-nya segala macam tadi ekosistem halal, termasuk juga marketing center-nya, dan juga harus bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip ethical dan memajukan ekosistem dan bergerak bersama-sama dengan community. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah halal zone atau kawasan industri halal ini wajib bisa mempercepat pertumbuhan industri halal, ya. Nah, dengan cara apa? Karena di sanalah menjadi satu melting pot, satu tempat yang mempertemukan semua ekosistem halal itu, ya. Nah, facilitating the halal supply chain in Indonesia, the center to enable halal value chain. Nah, nomor 6 ini Mas Setio tadi,
kami khususnya untuk kawasan industri BUMN, dari awal pendirian kita sudah diikat minimal 5% dari lokasi atau areal kawasan itu dedicated for SME atau UMKM, Mas Setio. Alhamdulillah di Pulau Gadung itu yang didirikan tahun 73, jadi ya umurnya hampir sama lah sama saya. Nah, itu sudah memwisuda UMKM dulu tahun 70-an, sekarang mereka sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar. Dan terjadilah kemudian UMKM yang sekarang, UMKM milenial yang kita bina sekarang di sana. Nah, di Halal Park juga diharapkan ya ada minimal 50 perusahaan yang melakukan produksi halal industri. Kalau di JIEP sudah ada ini karena memang dia industri pertama di Indonesia ya. Jadi nantinya ini rekaman perjuangan kita. Nah, ini dia. Ini yang kita harapkan. Ini adalah kolaborasi yang kita harapkan tidak akan terjadi jika semua bubble-bubble ini tidak saling bersilaturahim dan berkolaborasi. Nah, satu lagi sebelum saya menutup, nah terkait lagi dengan gaya hidup ini. Nah, ada hal yang menarik kemarin, mungkin yang perlu kita lakukan juga, kadang-kadang kita lupa, kita itu pengennya jualan produk kita saja, ya kan? Nah, itu sangat natural. Tapi yang harus kita lakukan juga adalah network and matchmaking. Artinya apa? Pada saat kita jualan, kita ingat juga produk yang lain. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita ingat ekosistem yang lain. Walaupun itu adalah kegiatan sosial kita. Misalnya kita kan paling senang selamatan bayi, selamatan ulang tahun, misalnya seperti itu. Nah, bisa saja kita jadikan itu tren. Selamatannya bersama-sama dengan Lazisnu, dengan Nuker, Lazismu, dengan filantropi Indonesia, bentuknya apa? Nah, itu semuanya bisa digital dan disitulah akan ada interaksi. Produknya apa? Produknya juga pasti akan halal di situ. Ini salah satu contohnya saja. Nah, hal-hal tersebut kita bisa juga kita lakukan menjadi kebiasaan baru di pasca COVID. Terima kasih Mas, itu saja. Mohon maaf ini saya juga nggak lihat waktu ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.